Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan Kejadian 2 ayat 19 sampai 25. Kalau kemarin kita merenungkan mengenai fungsi dari laki-laki dan perempuan secara umum, saat ini di dalam perenungan yang sama, kita akan merenungkan secara khusus laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Pada Kejadian 2 ayat 19 sampai 25, ini adalah ayat original untuk pernikahan. Kalau kemarin kita lihat, kita keluar sedikit dari tema utamanya, yaitu pernikahan. Kita bahas fungsi laki-laki dan perempuan secara umum. Nah, ini kita kembali ke fokus utamanya, yaitu pernikahan. Di sini Tuhan memberikan Hawa untuk Adam. Dan ketika pertama kalinya Adam melihat Hawa, Adam mengatakan, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Jadi ketika Adam melihat Hawa untuk pertama kalinya, Adam melihat bagian dari dirinya sendiri. Itu sebabnya kitab suci mengatakan ketika suami mencintai istri, suami harus mencintainya, mengasihinya, memperhatikannya, peduli dengannya seperti peduli terhadap tubuhnya sendiri. Karena memang dari awal originalnya ketika Adam melihat Hawa, Adam melihat Hawa adalah bagian dari tubuhnya, bagian dari dirinya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sehingga laki-laki di dalam pernikahan diharapkan untuk mencintai istrinya seperti dirinya sendiri, merawatnya seperti merawat tubuhnya sendiri. Dan ketika Adam mengatakan demikian, Adam melanjutkan, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi yang menamakan perempuan itu adalah Adam, laki-laki. Kenapa? Karena kamu diambil dariku, laki-laki, maka kamu namakan perempuan. Setelah Adam memberi nama semua hewan, dan kemudian Tuhan membawa Hawa kepada Adam, Adam juga menamakan perempuan. Sehingga dari sini kelihatan bahwa Tuhan memberikan otoritas tertinggi kepada laki-laki untuk mengelola alam ini, mengelola bumi ini. Sehingga ketika Hawa datang untuk menolong Adam, maka Hawa perlu menolong Adam untuk terus melanjutkan apa yang sudah dia lakukan, yaitu dia berotoritas kepada alam, kepada bumi, yaitu untuk mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Dan ketika kitab suci mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ini menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan itu meninggalkan daripada otoritas mereka sebelumnya. Dan dari sini walaupun Adam dan Hawa belum punya orang tua, tetapi kemudian Adam dan Hawa ini bersatu, dan ini menjadi pola yang akan diteruskan kepada keturunan mereka generasi ke generasi, yaitu penyatuan ini. Karena sebelumnya ketika anak dilahirkan oleh orang tua, maka anak ini punya persatuan, kesatuan dengan orang tuanya. Ada unsur menyatu di sana. Dari bayi dia bersama ibunya di dalam kandungan,
Dan ketika dia dilahirkan, dia dididik penuh oleh kedua orang tuanya sampai kemudian besar. Dan ketika dia menikah, dia harus meninggalkan penyatuan itu untuk bersatu dengan pasangannya. Ini juga original untuk seorang laki-laki dan perempuan, tidak lagi kemudian bergantung baik secara ekonomi ataupun secara psikologi kepada kedua orang tuanya, walaupun tetap berhubungan tetapi tidak lagi bersandar atau bergantung. Kenapa? Karena penyatuan itu sekarang sudah bersama dengan pasangannya. Dan originalnya memang demikian. Dan dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Di dalam pernikahan ada keterbukaan, ada ketelanjangan. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara keseluruhan hidup. Sehingga penyatuan terjadi secara maksimal. Dan memang inilah rencana Allah bagi manusia, dimulai dari Adam dan Hawa dan diteruskan kepada anak-anaknya generasi ke generasi sampai kita sekarang. Sehingga di dalam pernikahan itu ada cinta satu dengan yang lain, mengasihi pasangan seperti dirinya sendiri. Di dalam pernikahan itu ada kemandirian daripada orang tua. Jadi tidak melibatkan orang tua terlalu dalam karena penyatuan itu hanya milik suami dan istri. Dan di dalam pernikahan itu sendiri ada keterbukaan yang telanjang, artinya benar-benar terbuka satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi dasar dari pernikahan yang direncanakan oleh Allah. Sehingga ketika kita membangun di atas dasar ini, maka pernikahan kita menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mengasihi, ketika kita terlalu banyak mencampurkan pernikahan kita dengan keluarga besar, atau kita tidak terlalu mandiri, baik secara ekonomi maupun psikologi maupun rohani, dan kita tidak terlalu terbuka, maka tentu saja tidak terlalu baik pernikahannya. Tetapi kita berdoa supaya pernikahan kita menjadi baik, karena Tuhan hadir dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami yang sudah menikah untuk hidup di dalam kebenaran pernikahan, dan yang belum menikah untuk menjadi bekal bagi kami hidup dalam pernikahan kami ke depan. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.